Shalom. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita dengan bangkit berdiri dan mari kita pujikan, ingat kasih-Nya.
yang sudah menebus kami, menjadikan kami anak-anak-Mu yang Tuhan sudah sediakan tempat bagi kami. Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kami. Kami bersyukur untuk bilur-bilur-Mu ya Tuhan, untuk darah-Mu yang sudah mengalir di Kalvari, menebus kami, menyucikan kami, melayakkan kami untuk kami datang di hadirat-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, kami rindu kuasa-Mu mengalir di tempat ini, menjamah kami semua yang ada yang hadir saat ini. Bahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu, yang memimpin pujian, singer yang memainkan musik, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang tamborin, lighting, LCD, bahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu, mulai depan sampai belakang, Tuhan senantiasa urapi. Oh, kami serahkan juga guru-guru sekolah minggu, kami serahkan pelayan perjamuan kudus. Tuhan urapi kami semua, layakkan kami, kuduskan kami, supaya kami berlayak untuk melayani Engkau. Ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami ya Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu menjamah kami semua yang ada saat ini, sehingga sukacita surga itu senantiasa ada dalam hidup kami, sehingga kami memuji-muji Engkau, kami memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, yang masih ada di rumah, Tuhan bawa mereka untuk datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini, bersyukur untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya, kami pulang, kami mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan, kami mendapatkan pemulihan, kami boleh mendapatkan kemenangan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Siapa di sini yang percaya bahwa Allah kita sangat besar? Apa yang lambaikan tangan saudara-saudara? Baik, untuk pujian selanjutnya mari kita pujikan Allah kita besar. Besar, dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, dia besar, amin. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi dia. Ku miliki Allah yang besar, dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar, amin. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar, amin. Kita hidup dalam kuasa
selanjutnya mari saya undang untuk bangkit berdiri. Siapa di sini yang percaya bahwa Allah kita telah bangkit? Amin, puji nama Tuhan. Allah kita besar ya saudara. Mari kita pujikan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Puji nama Tuhan. Kita bersama duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita pujikan dengan penuh iman. Jawaban hidupku, karena Tuhan adalah jawaban hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita jatuh. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin
Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidup.
saatnya Tuhan kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu Tuhan dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Selalu menjadi penolong Tuhan di saat kami susah, di saat kami kesesakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami terima firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya perintahkan pada Bapak Gembala. Shalom. Puji Tuhan. Sukacita. Tetap semangat. Apapun yang terjadi, kita sebagai anak Tuhan tetap bersukacita dan tetap semangat di dalam kita mengiring Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita sudah menaikkan pujian penyembahan. Kita rindu sama-sama kita diberkati melalui firman Tuhan. Kita sama-sama akan buka dalam kitab kita, Injil Matius pasal yang ke-23 ayat 11 sampai 12. Matius pasal yang ke-23 ayat 11 sampai 12. Ayat ini Yesus sampaikan ketika Yesus berada bersama-sama dengan murid-murid Tuhan. Di situ bersama juga dengan ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan ada perkataan kecaman, ya, Tuhan mengecam dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang ahli Taurat, juga sebagai peringatan kepada murid-murid Yesus yang ada pada waktu itu. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Yang ke-12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekali lagi saya bacakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebesaran yang sejati adalah menjadi pelayan, menjadi orang yang berhasil. Kalau pandangan dunia, seperti Yesus menyampaikan perkataan ini di hadapan murid-murid dan di hadapan ahli Taurat yang merasa besar, yang menganggap seorang pemimpin yang dipuji, yang mau dihargai, yang mau dihormati. Pemimpin sejati, kalau menurut pandangan Tuhan, ajaran Tuhan adalah pemimpin sejati itu adalah seorang yang melayani. Pemimpin sejati kalau menurut pandangan dunia, bos, hebat, dilayani, dihormati. Dia tidak bisa kalau dia tidak menerima penghormatan. Tapi menurut pandangan Tuhan, ajaran Tuhan, orang yang terbesar, orang yang berhasil, itu hidupnya untuk melayani dan hidupnya untuk memberi dan berkorban. Nah, itu ajaran daripada Tuhan Yesus, kontradiksi, berbeda dengan ajaran dunia. Ingin dilayani, ingin dihormati, ingin disanjung,
dia merasa bos, dia merasa besar. Nah, cara menjadi yang terbesar menurut ajaran Yesus, ya, berdasarkan firman Tuhan yang kita baca, maka ada 3 hal yang penting yang kita harus perhatikan oleh setiap orang yang berkeinginan untuk menjadi sukses, menjadi terbesar, menjadi terkemuka, menjadi yang hebat. Menjadi yang terbesar menurut Yesus itu seperti apa? Yang pertama, matikan keinginan untuk dilayani. Jadi kalau mau menjadi yang terbesar menurut pandangan Tuhan, matikan keinginan untuk dilayani. Contohnya Yesus, dia terbesar, dia hebat, dia maha mulia. Aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya untuk keselamatan kita umat manusia. Memang secara natural manusia itu pada umumnya ya selalu ingin dihargai, selalu ingin dihormati, selalu ingin dilayani. Dan untuk dapat dilayani, maka ia harus, kalau pandangan dunia itu punya jabatan, ya, punya jabatan, punya keistimewaan, punya posisi yang mungkin posisi strategis. Puji Tuhan, Yesi kemarin Bu Sri minta berdoa supaya bisa dimutasi di Maybank ya di Maybank Surabaya supaya dimutasi di Kediri. Pergumulannya supaya dekat dengan suami. Ya itu betul karena sudah ada suami, kalau di sana nanti Andra ke Surabaya. Tapi puji Tuhan, sudah kerja di Kediri ya sudah pindah di kantornya. Ya puji Tuhan, walaupun mungkin saya kemarin tanya, gimana posisinya, tetap posisinya melorot, enggak apa-apa. Masih melorot, yang penting masih kerja. Ya, yang melorot yang penting masih dapat pekerjaan, sehat dan nyaman. Ya. Ini kalau pandangan dunia itu punya posisi strategis seperti bos. Menjadi terbesar, menjadi hebat. Guna untuk mencapai titik tersebut tidak ada jalan lain. Menurut pandangan Tuhan, ajaran Yesus, supaya menjadi terbesar itu mematikan dalam diri keinginan untuk dilayani. Kalau tidak itu nanti akan berbahaya. Jadi kita ini suka makan puji. Kita ingin dipuji, ingin dihormati, dihargai. Tapi sebagai murid Yesus, kita matikan keinginan daging kita, keinginan untuk dilayani, tapi kita mau melayani Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Ini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa barang siapa yang terbesar, hendaklah dia melayani. Orang-orang Farisi, dia seringkali hanya memerintahkan seorang perintah-perintah, tapi dia tidak melakukan. Dan ini juga ajaran kepada kita, kami sebagai hamba Tuhan, juga kita belajar, semua belajar melayani. Merendahkan diri. Karena yang rendah, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan. Bukan manusia yang meninggikan, tapi Tuhan yang meninggikan kita. Kalau manusia yang meninggikan, enggak ada gunanya, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, di saat kita melayani, maka kita adalah
menjadi murid, menjadi anak Tuhan yang terbesar di mata Tuhan. Puji Tuhan. Kalau jemaat Ebenezer ambil bagian untuk mendukung pelayanan nanti menjamu hamba Tuhan. Ada yang sudah berkorban dengan persembahan, ada yang sudah berkorban dengan sesuatu, ya dengan ini, dengan itu, sehingga menunya bisa bertambah. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kita semua belajar melayani Tuhan. Nah, di mata Tuhan, kita menjadi terbesar karena kita mau memberikan apa yang kita punya untuk bisa melayani Tuhan, dan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Kita punya talent, kita punya kelebihan. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Banyak hal kita bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Jadi yang pertama, matikan keinginan untuk dilayani. Belajar seperti Yesus, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yang kedua, hidupkan keinginan untuk melayani. Kalau tadi matikan, sekarang kebalikannya, hidupkan keinginan, kerinduan untuk melayani. Pernyataan ini ingin menegaskan bahwa kita hidup tidak berfokus, tidak berpusat kepada diri kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita berfokus untuk kepentingan pelayanan, untuk kepentingan orang lain. Ingat orang lain, potensi kita, tenaga kita, apa yang kita miliki, waktu kita, itu adalah sumber daya yang kita miliki dan kita fokuskan untuk melayani dan untuk memenuhi. Bukan hanya kebutuhan diri kita sendiri. Puji Tuhan kalau di sini ada jemaat yang ingin melihat orang lain yang susah, ada perhatian, ada kasih yang diberikan. Itu adalah ajaran daripada Tuhan. Sebagai murid Tuhan, kita harusnya menjadi berkat. Amin. Kalau kita menjadi saluran berkat, dan saluran berkat itu kalau sudah mengalir saudara, itu salurannya, itu sumbernya itu tidak akan berhenti. Mengalir terus. Menurut ukuran manusia, kalau berfokus kepada pribadi, kepada kepentingan, loh aku masih kurang, loh aku rencanaku ini, kebutuhanku ini, tapi masih ingat yang lain, ingat untuk pelayanan, ingat untuk sesama. Nah saudara yang dikasih Tuhan, jadi hidupkan keinginan untuk melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Karena ini yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 10. Sehingga Yesus, ia menjadi yang terbesar. Filipi 2 ayat 9, ia menjadi terkemuka di bumi dan di surga. Rasul Paulus menulis demikian di dalam Filipi 2 ayat 9, 10. Itulah sebabnya Allah Bapa, Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus itu adalah satu, istilahnya satu, tiga, Trinitas. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dia itu siapa? Yesus. Sebagai manusia. Bisa sedih, bisa susah, bisa sakit.
Karena kasihnya dia. Bapa mengutus. Bukan keadaan bapaknya hilang, enggak. Tetap Allah di dalam Bapa, Allah di dalam Yesus, Allah di dalam Roh yang tinggal di dalam tiga pribadi. Tidak bisa terlepas kalau saya berbicara, perkataan saya itu dari saya. Ada pikiran saya. Ya, jadi ada tiga pribadi. Ya. Tubuh, saya hidup, saya bergerak. Tinggal ada, saya dikasih nama, saya punya nama. Dan kemudian saya ada roh. Kalau saya tidak ada roh, saya nggak bisa berdiri. Manusia dikatakan mati kalau roh itu sudah terpisah dengan tubuhnya. Ya. Paulus menulis demikian, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, yaitu Yesus Kristus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bertekuk lutut, setiap lidah mengaku. Begitu hebat, begitu luar biasanya, tidak ada seperti Allah kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Ada banyak Allah-Allah. Banyak keyakinan, banyak kepercayaan mengenal Allah. Allah yang abad pertama atau Allah yang abad ke-7 atau Allah abad sebelumnya. Kalau Allah yang abad pertama itu Allah Israel, Allahnya Ibrahim, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, yang punya kitab Taurat, ya, kitab Musa, kitab Mazmur, yang ada Injilnya. Itu luar biasa Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Makanya kita bangga punya Tuhan yang hidup. Bahkan ia mengorbankan dirinya dan nyawanya demi keselamatan kita, orang berdosa. Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Setiap bulan kita mengadakan perjamuan kudus, kita mengingat akan kematian, penebusan, pengorbanan Yesus Kristus. Jadi yang ketiga, memberikan jiwanya, memberikan nyawanya. Yohanes 15:13. Yohanes 15:13, Yesus menyingkapkan bahwa bentuk kasih yang terbesar adalah menyerahkan nyawa seseorang. Apakah dia benar-benar ingin kita mati untuk satu sama lain? Apa maksudnya ini, saudara? Memang ada ayat yang berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu bisa dilakukan Yesus Kristus. Mungkin kita tidak bisa berkorban memberi nyawa, memberi hidup, tapi jiwa kita, keinginan kita untuk tidak dilayani, keinginan kita untuk menghidupkan pelayanan, jiwa kita, hidup kita, selagi kita hidup, selagi kita masih diberi kesempatan, umur kita yang tinggal sekian ini, saudara yang dikasih Tuhan, pergunakan sebaik-baiknya melayani Tuhan. Amin. Karunia talenta yang Tuhan berikan, apa saja yang Tuhan berikan, kita bergandengan tangan melayani Tuhan. Kita sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Aduh, Natal meneh, Natal meneh. Persembahan lagi. Tapi puji Tuhan, setiap tahun kita mengadakan Natal, setiap persembahan mengadakan Natal, kita beri makan tetangga sekitar di sini, kemudian kita merayakan. Masih ada lebihnya. Masih lebihnya mesti dipakai untuk pembangunan yang ada di sini, saudara yang dikasih Tuhan. Proyek kita ke depan adalah
supaya nanti di paving ben bersih, masuk kita pasir-pasir enggak masuk ke sini, juga kita parkir enak. Ya, tapi itu sesuai dengan berkat Tuhan, jalan saja, mengalir saja. Ya. Kalau kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita ingat firman-Nya. Pada malam sebelum kematiannya, Yesus Kristus berbicara dengan tulus kepada murid-muridnya, mengetahui semua yang akan Yesus tanggung sebagai manusia. Yesus menekankan banyak hal yang penting dari pesannya, termasuk seperti apa cinta, apa kasih yang sejati itu. Kasih yang sejati Tuhan sudah buktikan, memberikan nyawanya, memberikan hidupnya. Mengapa kematian Yesus harus berkaitan dengan masalah pengampunan? Dalam Efesus 1 ayat 7, pengampunan dalam hal apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Siapa yang perlu diampuni? Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, baiknya kita akan baca di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Sebab di dalam Dia, bukan di luar Dia, di dalam Dia. Kristen itu sebenarnya bukan agama. Kalau agama itu ciptaan buatan manusia. Gama artinya kacau. Ya, supaya tidak kacau ada agama, ada aturan-aturan. Tapi di dalam kekristenan adalah kita bukan diselamatkan oleh karena agama. Kekristenan adalah pribadi Kristus, pribadi Yesus yang menyatu dengan gereja, dengan jemaat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi saudara yang di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Jadi agama yang ada penebusan satu-satunya adalah di Kristen. Jadi saudara, ada penebusan, ada pengampunan. Kalau kita tidak ditebus, kalau kita tidak diselamatkan, kita menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Karena apa? Ukuran keselamatan, banyak keyakinan yang punya pandangan berbeda-beda. Keselamatan itu didasarkan atas perbuatan. Kalau perbuatannya baik, itu pasti masuk ke surga, melewati mungkin jembatan ya. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi keselamatan di dalam Yesus, Tuhan yang mencari, Tuhan yang datang sendiri. Kalau kita mencari dengan usaha, dengan kebaikan, tidak bisa manusia. Dosa itu harus dibayar dengan darah, dan salah satunya adalah Yesus Kristus. Tapi Dia bukan hanya sekedar nabi, tapi Dia Allah, Dia Tuhan, Dia juru selamat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu mari kita belajar seperti ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak contoh ya, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang ada di dunia ini yang cinta akan pekerjaan Tuhan, waktu, tenaga, pengorbanan, ya, sampai ada yang memberikan tanah, sampai ada yang, ini kisah pelayanan gereja-gereja itu. Teman kami yang di Wonosari, ada seorang yang menyerahkan tanahnya, kemudian sampai sekarang dipakai. Itu Bapak, teman kami, ya saudara yang dikasih Tuhan, yang di Wonosari, Sambirejo, itu sampai sekarang menikmati. Dan itu dari pengorbanan anak Tuhan. Kemudian ada kantor Bamak, itu juga dari orang
anak Tuhan yang menyerahkan untuk kantor Bamak. Terus ada banyak orang sukses, orang berhasil, dokter dan lain sebagainya. Terjun, dia pelayanan, dia membantu, dia melakukan pekerjaan yang mungkin hina, mungkin melakukan ngepel atau mungkin hal-hal yang lain saudaraku di gereja, tapi mereka lakukan karena mereka cinta, karena mereka ingat akan Tuhan. Dia enggak merasa bos, dia enggak merasa orang terpandang, tapi mau merendahkan diri. Dia mau sama seperti Yesus. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Ya, puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan kali ini biar kita belajar. Yesus ketika menyampaikan ini dia mengecam. Kalau saudara baca tentang orang-orang ahli-ahli Taurat ini juga bisa mengarah kepada orang Lewi. Maksudnya orang-orang Lewi dunia sekarang ini ya, bisa juga hamba Tuhan, bisa juga dia merasa orang-orang yang terpimpin hebat, luar biasa. Ada juga ada hamba Tuhan yang seperti bos, tapi kami mau jadi hamba seperti Yesus. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, hamba Tuhan itu akan teruji, akan dilihat bagaimana kami sebagai hamba Tuhan merintis, melayani di tempat ini. Tahun 97, saudara yang dikasih Tuhan. Awalnya itu hanya doa, awalnya itu hanya kunjungan-kunjungan, kemudian hanya 1-2 keluarga, kemudian diadakan ibadah dari rumah ke rumah, dari keluarga, kemudian bersyukur Tuhan memberikan tempat orang GKJW Mbah Cokro. Ini saya berterima kasih, termasuk benih dari Mbah Cokro kami ditampung di situ, kami bisa beribadah di situ sekian tahun, hampir 20 tahun rumah itu dipakai untuk ibadah. Dan puji Tuhan, Tuhan memberi tempat ini. Nah saudara yang dikasih Tuhan, jadi proses, semua tidak lepas dari proses, tidak lepas dari pergumulan. Satu perkara, Tuhan ada, amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit, diberi kemudahan, diberi jalan keluar. Kalau kita sudah mengalami kebaikan-kebaikan, pertolongan Tuhan saat lemah, saat sakit, saat susah, saat persoalan, saat jalan buntu, mari kita tetap ingat akan Tuhan. Kalau nanti kita sudah berhasil, kalau kita sudah berkati Tuhan, mari kita tetap roh pelayan itu, kerendahan hati itu tetap ada dalam hidup kita, maka kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Rohani kita, jasmani kita, ekonomi kita. Saya percaya pergumulan kita banyak, masing-masing punya pergumulan dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam hal apapun juga. Tetapi kalau kita sudah mengutamakan Tuhan, kami percaya melayani lebih itu. Tuhan lebih dulu melayani, Tuhan lebih dulu mengasihi, sudah menyelamatkan saudara dan saya. Saya jemput sama-sama kita berdiri, kita angkat pujian yang terakhir tadi, penyembahan yang terakhir tadi. Kita siap untuk menikmati perjamuan kudus. Pelayan bisa maju ke depan. Haleluya Yesus. Saya jemput sama-sama kita berdiri. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yang pertamanya, atasnya yang bila hati, baru itu nanti disambung ini. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan. Singer bisa maju ke depan. Rancangan terbaik
umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk persembahannya. Kiranya Tuhan akan menambahkan berkali-kali lipat berkatnya. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanan WL Singer Musik. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan pakai lebih heran lagi. Terima kasih untuk kehadiran kita semua yang sudah hadir bersama-sama dalam ibadah raya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Informasi Ebenezer sepekan, ibadah raya Minggu tanggal 13 Oktober, WL-nya Ibu Yusana Samuel, ya tolong diingatkan. Singernya Ibu Nani Karmiati. Nanti ada tambah satu, Bu Heni nanti ada, saya cari pengganti yang satunya nanti. Ya. Kemudian hari Senin sampai Sabtu di sini ada doa pagi jam 4. Ibadah wanita hari Rabu. Ya, sekali lagi ibadah wanita hari Rabu, kecuali ibadah pasutri itu Selasa. Ibadah wanita hari Rabu 9 Oktober jam 6. Kemudian WL-nya Ibu Erna dan acara doa. Doa malam hari Selasa dan hari Kamis jam 6 sore. Doa pelayan altar hari Jumat jam 6. Ibadah remaja Minggu 13 Oktober WL Iren, Firman Tuhan Kak Yohanes. Ibadah sekolah Minggu 13 Oktober 24 jam 7. Firman Kak Maria, film WL-nya Ibu Nani Karmiati, firmannya Kak Maria, acara Superbook. Puji Tuhan, doakan untuk besok kita akan menjamu hamba-hamba Tuhan. Tante sudah berhari-hari
nyicil titik. Nah, sekarang sudah ngelumpuk dan perlu ditangani. Untuk itu kalau mungkin ibu-ibu sudah selesai di rumah, langsung ke rumah ya. Sampai malam ya, sampai mana yang saudara bisa kerjakan nanti. Kalau misalnya ada remaja yang ikut, enggak apa-apa ya. Kalau mungkin saudara nanti tante juga sudah siapkan untuk makan kalau mungkin ada yang belum makan ya. Puji Tuhan, semua siap. Terima kasih atas persembahan pengorbanan untuk menjamu hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Puji Tuhan. Nanti biar besok siapa yang nanti membagikan kotak untuk hamba-hamba Tuhan, dan mohon untuk parkir mobil di sini bisa 4 ya, sisanya bisa motor di samping. Nanti rumahnya Mas Yusak pakai untuk motor, dan Dek Pak Usup itu mobil sampai di warung ya. Saya jemput, sama-sama kita berdiri. Terima kasih Yesusku. Buat kami mengundang Bapak Usup maju ke depan. Kami doa berkat ini Tuhan adakan syukur bang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau. Tuhan sudah menyertai ibadah kami, dan kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memberikan waktu kami untuk datang beribadah kepadamu ya Tuhan, untuk mendahulukan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan, kami sudah menerima akan kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu sudah mengingatkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajarkan kami terus ya Tuhan, untuk melayani Engkau ya Tuhan, untuk melebihi Engkau ya Tuhan, mendahulukan Engkau ya Tuhan, untuk melayani yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk merendahkan diri, ajarkan kami untuk meninggikan akan pelayanan-pelayanan Tuhan. Kami bersyukur semua yang hadir sudah menerima akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kami pulang membawa berkat firman Tuhan, kami beda dengan kami datang kami kosong, akan tetapi kami pulang membawa berkat firman Tuhan, sehingga firman Tuhan bisa menguatkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk hamba-Nya yang sudah menyelesaikan firman Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-firman Tuhan. Berkati ya Tuhan keluarganya, berkati ya Tuhan pelayanannya, semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk semua jemaat Tuhan yang sudah menerima akan kebenaran firman, berikan mereka semakin hari semakin taat akan Engkau ya Tuhan, semakin takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan ucapan syukur, doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, dan kami boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami percaya setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan ibadah ini, Tuhan memberkati pelayanan kami semua. Korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkannya, kami percaya Allah yang hidup, Allah yang besar, sanggup melimpahi berkat jasmani, berkat rohani, berkat atas usaha pekerjaan mata pencarian, berkat atas keluarga anak cucu. Kami berdoa yang sakit dijamah, dilawat oleh kuasa Tuhan, oleh kuasa bilur-Mu. Pak Dadang Tuhan jamah,
yang harus cuci darah, Tuhan tolong mujizat-Mu nyatakan. Tangan Mbak Erna, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, sehatkan. Yang berulang tahun, Eca Tuhan diberi sehat, bertumbuh baik, diberi masa depan, dan Engkau memberkati anak ini bertumbuh dalam kasih Tuhan, orang tuanya diberkati Tuhan. Kita pulang menjalani hidup sepanjang minggu ini. Terima berkat anugerah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.